Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Diberkatilah Engkau ya Adonai Elohim kami Raja alam semesta, yang sungguh mengasihi kami hari lepas hari. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Mulia namanya, agung kerajaannya, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Salam buat kita semua. Mari kita sharing akan dapar Elohim. Di malam ini ibadah Zoom kita orang dekat sini. Ini belum saya kirim ya, belum saya ketik pengajarannya. Kita masuk, kita buka 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Boleh siapa yang mau baca? Silakan Bulin, Pak Bu Bella. Sampai 20. Nasihat terhadap percabulan, itu ya? Ya. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan energi. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Elohim yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Hamasya? Akan kuambilkah anggota Hamasya untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah akan nanas. Keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi itu ya, jadi itu berbicara tentang tubuh manusia. Jadi ada rancangan Elohim di dalam tubuh setiap
umat manusia, itu makanya Tuhan mengatur cara makan kita, pola hidup kita, aturan-aturan hidup kita itu diatur. Diatur karena apa? Tuhan punya maksud dan rencana khusus bagi setiap ciptaannya, khusus umat manusia, karena diciptakan serupa dan segambar, atau kita diciptakan jadi gambar kaliknya. Jadi karena kita diciptakan menjadi gambar kaliknya, jadi Tuhan sangat konsen, sangat fokus kepada orang percaya agar tubuhnya sehat jasmani dan rohani. Itu makanya Paulus menulis kepada orang Tesalonika, dikatakan, biarlah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Situ disebut jiwa, roh dan tubuhmu terpelihara, tak bercacat, tak bercela, sampai kedatangan Yesus Hamasiah kali yang kedua menjemput kita semua umat orang percaya. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, umur manusia itu hampir mencapai ribuan tahun. Yang paling tua siapa di dalam tercatat dalam Alkitab umurnya? Metusala itu 900, kalau nggak salah 936 apa 63, atau saya lupa ayatnya. Jadi tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu manusia Adam, dan setelah air bah ada pemotongan umur manusia, dan dikatakan menjadi 120. Karena apa? Roh Elohim tidak lagi tetap tinggal di dalam tubuh manusia. Jadi rancangan awal kita sudah belajar ya, waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, yang pertama itu terang, yang pertama itu adalah terang Mesias yang ada menerangi kehidupan Adam. Memang sudah ada pada matahari pada saat itu, tapi pada hari pertama Tuhan menciptakan itu terang yang ada pada itu kemuliaannya yang menerangi langit dan bumi pada saat itu. Itulah nanti yang akan kita alami di olam haba, itu yang sudah kita belajar kemarin, itu di kerajaan 1000 tahun. Kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena umurnya akan 120 tahun saja. Jadi dari Kejadian itu sampai Musa turunnya Torah, itu umur manusia masih sekitar 120 tahun. Tapi Daud memotong lagi, umur manusia 70, kalau kuat sampai 80 tahun. Tapi kalau kita lihat saat ini umat Israel itu laki-laki rata-rata, kalau diambil rata-ratanya itu rata-rata 75, perempuannya rata-rata 85, tapi banyak yang mencapai sampai 120 lebih. Ada yang sampai usia yang luar biasa. Dan firman itu berlaku bagi semua umat manusia. Bahkan di Indonesia, di Jepang, banyak itu yang mencapai umur sampai 150. Tapi yang tercatat di dalam Alkitab itu Musa mencapai 120 tahun. Jadi ini kita lihat progresnya. Kenapa dikurangi? Setelah dipotong setelah Taman Eden. Jadi tadi kita sudah belajar itu Metusala yang paling panjang umurnya 900 sekian, dan habis itu terjadilah air bah. Setelah air bah itu langsung dipotong menjadi 120 tahun, dan itu Daud memotong lagi menjadi 70, kalau kuat sampai 80 tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan saudara dan saya pun, kalau kita tetap hidup dalam Torah, menjaga
keintiman dengan Torah karena Torah itu mempengaruhi tubuh. Roh mempengaruhi tubuh. Jadi kalau kita tetap kuat di dalam roh, tubuh kita pasti sehat. Jadi di Mazmur 90 itu dikatakan bahwa umur manusia dikurangi lagi menjadi 70, kalau kuat menjadi 80 tahun. Kita baca Mazmur 90 dulu. Ayat 10 dikatakan di situ, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi itu Daud ya, jadi ada pemotongan. Makanya kita lihat saat ini banyak umur rata-rata 70 itu udah hebat. Bahkan ini menjadi tolak ukur bagi suku-suku tertentu, itu menjadi bahan nasihat, bahan kalau menyampaikan sepatah dua kata dalam kata-kata penghiburan. Kalau lewat dari 70 tahun selalu dikatakan sudah dapat bonus. Jadi kita bersyukur bahwa kita itu mendapat berkat yang luar biasa setelah kita belajar Torah. Kita bisa menjaga pola makan karena kita mengerti sekarang kenapa Tuhan mengatur pola makan manusia. Usil banget Tuhan diciptakan segala sesuatu, tetapi diatur mana yang bisa kita makan, baik yang di darat maupun yang di laut maupun yang ada di udara. Itu yang di darat biji-bijian dan binatang yang ada di darat, dan yang ada di laut dan binatang yang berterbangan. Jadi ini semua akibat dosa. Setelah itu dipotong. Jadi itu kita lihat sekarang. Nanti setelah di kerajaan 1000 tahun di olam haba itu kembali dipulihkan. Salah satu firman di situ dikatakan tadi di 1 Korintus 6 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa, ayat 19, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi tubuh itu salah satu adalah yang difokuskan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Memang perikop daripada firman ini adalah nasihat terhadap percabulan, tetapi ini berkaitan dengan makanan, karena Paulus mencakup salah satu di ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu yang dikatakan oleh Paulus, itu berkaitan dengan makanan. Segala sesuatu makanan itu bisa halal, bisa kita makan, tapi tidak semua makanan yang bisa kita makan itu berguna bagi tubuh saudara dan saya. Jadi sekarang kita fokus kepada pertanyaan, karena selalu para rabi mengatakan, selalu mereka bertanya, kenapa kita dilarang makan makanan yang di darat? Kenapa kita tidak boleh makan makanan yang haram atau tame? Kita bukan pakai halal ya, tapi kita pakai koser atau tahor atau dan tame. Tame itu makanan yang kotor, tahor itu adalah makanan yang bersih, tapi istilah besarnya itu disebut makanan koser atau makanan yang layak. Nah, kita lihat, kita bertanya, kenapa Tuhan begitu serius terhadap tubuh kita?
Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, artinya apa? Para rabi mengajarkan bahwa tubuh kita ini adalah miniatur kerajaan surga. Jadi salah satu dikatakan di dalam esensi daripada doa Bapa kami, jadilah kerajaanmu di bumi sama seperti di dalam surga. Jadi bumi kerajaan Tuhan itu, kerajaan Elohim itu turun atas setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi tubuh kita ini adalah miniatur kerajaan surga. Saudara, sering saya katakan, kepala kita ini adalah dipenuhi dengan pikiran-pikiran, tapi di leher kita ini ada 7 tulang belakang kita ini. Di leher ini ada 7 tulang, itu artinya apa? Sempurna. Dan tulang dada, tulang belakang kita ini 12 tambah 12 itu makanya jadi 24. Itu gambaran adalah tua-tua 24 tua-tua yang ada di bait suci atau di tata Bapa, yang selalu siap sedia, yang selalu memuji menyembah Elohim. Jadi sekarang 24 tulang dada dan tulang rusuk kita ini dan tulang punggung kita ini, inilah yang menjaga hati dan jantung di mana Roh Kudus atau Ruah Elohim itu berbicara. Jadi pikiran kita ini adalah hamasia, makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, milikilah pikiran hamasia. Jadi pikiran kita ini harus dipenuhi dengan hamasia. Otomatis kepala dari hidup kita adalah Mesias sendiri. Itu makanya dikatakan kepala suami adalah hamasia, kepala istri adalah suami. Jadi kalau suami taat akan Torah atau pikirannya dipenuhi dengan firman atau Torah, itu otomatis yang berkuasa, yang menjadi kepala dalam setiap rumah tangga itu hamasia sendiri. Jadi otomatis kalau kita ada masalah dalam tubuh kita ini, ada Ruah Elohim, ada Roh Kudus, itu makanya dijaga. Jadi ada 24 tulang rusuk, tulang belakang dan tulang depan, itu 24. Itulah yang gambaran menjadi para malaikat. Bahkan para rabi mengatakan bahwa seluruh organ tubuh kita ini penuh dengan 200 berapa, saya lupa catatannya, itu menggambarkan sebuah mishpat yang positif. Jadi seluruh sel-sel tubuh kita ini. Jadi yang perlu kita tanya bahwa tubuh kita ini adalah miniatur. Jadi kenapa Tuhan begitu fokus kepada tubuh kita? Karena tubuh kita adalah miniatur kerajaan surga. Di dalam tubuh kita ini adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh otak atau pikiran kita ini. Jadi pikiran dipengaruhi oleh roh. Jadi rohlah yang mempengaruhi pikiran kita, apakah roh dari Elohim atau roh dari dunia atau alias setan. Jadi di sinilah yang selalu bergulat, yaitu apa? Roh yang mana mengendalikan pikiran saudara dan saya. Jadi kalau roh dunia yang selalu mengendalikan pikiran saudara dan saya di dalam pemerintahan kerajaan Elohim di dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini miniatur Elohim, kerajaan surga, otomatis yetzer hara yang selalu dominan di dalam kehidupan umat percaya. Tapi kalau pikiran kita sudah dikendalikan oleh Ruah Elohim, oleh Roh Kudus, otomatis yetzer hatov atau selalu keinginan untuk berbuat baik itulah yang selalu ada pada hidup saudara dan saya. Itu makanya Paulus menulis
hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Jadi kita sekarang mengerti bahwa hidup kita ini, tubuh saudara dan saya adalah miniatur Roh Kudus dan ada sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan ini dikendalikan oleh roh. Pikiran kita ini dikendalikan oleh roh. Jadi kalau ruah Elohim yang mengendalikan kita, otomatis itu makanya setiap bangsa Israel setiap bangun pagi selalu berdoa, terima kasih diberkati Engkau ya Adonai Elohim kami yang telah mempersatukan nesama atau jiwaku kepada tubuhku di pagi hari ini. Bahkan dia selalu berdoa habis keluar dari kamar mandi, terima kasih Bapa, semua pencernaan tubuhku semua lancar, tidak ada karena dalam organ tubuh kita banyak rongga-rongga. Kalau satu yang terbuka, satu yang tertutup, mustahil aku bisa hidup sehat. Makanya selalu salah satu doa Yahudi orang Israel itu apa? Berdoa di saat dia keluar dari kamar mandi bangun pagi-pagi, semua pencernaannya buang air besar kecil lancar, dia langsung mengucap syukur. Jadi jiwa kita itu makanya dikatakan waktu kita tidur, kita 1/60 ada dalam kematian. Tetapi Elohim sungguh dahsyat dan luar biasa. Dia mempersatukan sama kita saat kita bangun tidur. Makanya doanya itu selalu didoakan, terima kasih nesamaku, jiwaku telah bersatu dengan tubuhku di pagi hari ini. Itu salah satu doa-doa orang Israel. Jadi organ tubuh itu ya, kepala, ada tulang 12 tulang rusuk, 12 tulang dada, jadi 24 itu gambaran 24 rusuk yang saling mengait, mengikat, melindungi hati dan jantung. Coba kita buka dulu Kejadian 1 ayat 26. Boleh dibaca Bu Bella? Dan Elohim menjadikan binatang liar di darat menurut jenisnya, dan hewan menurut jenisnya, dan segala binatang merayap di tanah menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Amin. Ayat 26 sama 28 Bu Bella. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan ke atas seluruh bumi dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Dan Elohim memberkati mereka. Dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Jadi itu ya. Jadi kita ini adalah serupa segambar. Bahkan kita diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan segala binatang di darat. Itu berlaku pada saat zaman Adam sebelum jatuh dalam dosa, dan mereka sungguh dipelihara di Taman Eden. Dan suatu saat nanti manusia juga, umat manusia di kerajaan 1000 tahun akan menikmati hal yang sama. Jadi di dalam tubuh kita ini, kenapa Tuhan mengatur tentang makanan? Kita akan tarik ke tentang makanan. Karena tubuh itulah tadi apa? Ada rancangan Tuhan untuk tubuh kita itu salah satu untuk memasuki hidup yang kekal. Makanya Paulus mengatakan tadi di Tesalonika, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Jadi ada rancangan, tapi ada pengurangan. Baru sekarang kita sedang bertanya-tanya, kenapa begitu Elohim begitu serius terhadap tubuh kita,
Karena salah satu tubuh kita ini adalah miniatur daripada kerajaan sorga. Semua organ tubuh kita ini ada komando. Itu makanya banyak orang sakit itu karena apa? Ada salah satu sel yang terganggu. Jadi saat ada komando, selnya tidak bergerak, itu orangnya sakit. Karena kita lihat banyak orang lumpuh atau sakit itu karena apa? Ada organ tubuh yang tidak mengikuti komando daripada otak. Jadi otak ini sangat penting. Itu makanya kepala ada 7 tulang leher, itu atau gambar kesempurnaan, ada 12 tulang dan 24 saling terkait, itulah yang mengawal, yang mengawasi tubuh atau jantung hati kita. Jadi tadi di Kejadian 1 kita segambar dan serupa, artinya apa? Untuk masuk ke dalam rumah Elohim, untuk masuk ke dalam bait Roh Kudus, itu ada aturan, ada syarat-syarat. Itu apa? Ditentukan tidak semua orang yang masuk ke dalam ruah Elohim atau bait suci. Nah, sekarang bait suci itu adalah tubuh saudara dan saya. Jadi di dalam tubuh kita ini, waktu kita diatur tentang makanan, karena ini berkaitan nanti kita fokus kepada makanan. Di dalam tubuh kita ini ada enzim atau sensor. Kalau di komputer, kalau di bandara itu kita ada sensor. Jadi apapun yang masuk kelihatan. Jadi kalau sayur yang masuk ke dalam tubuh kita, ada enzim untuk sayur langsung disambut, dilunakkan. Kalau daging yang masuk langsung daging, enzim untuk daging langsung menyambut dan langsung dilunakkan di dalam tubuh. Dan itulah makanya salah satu membuat kita diatur tentang makanan. Jadi kalau makanan-makanan yang dilarang masuk ke dalam tubuh kita ini, waktu makanan itu masuk ada sesuatu yang tidak bisa dilunakkan. Itulah salah satu bakteri-bakteri. Kenapa kita dilarang makanan-makanan yang tame? Karena di setiap makanan itu ada mengandung bakteri-bakteri yang tidak bisa dilunakkan oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita ini. Itulah sistem di dalam tubuh kita ini sudah diatur. Jadi lama-kelamaan nanti bakteri-bakteri yang kita makan itu akan mempengaruhi tubuh. Mungkin waktu kita masih muda masih kuat, tapi faktor usia sangat menentukan. Jadi untuk masuk ke bait Roh Kudus atau ke kemah pertemuan atau miskan, itu bukan sembarangan, itu diatur. Oh, ini yang bisa masuk. Jadi ke dalam tubuh kita ini pun tahun 60, waktu zaman Rasul Paulus atau Rabi Saul, dia sudah memberikan perumpamaan, dia sudah memberikan sinyal bahwa bait suci yang di Yerusalem akan dihancurkan. Maka dia berikan suatu gambaran bahwa tubuh kita sama dengan bait suci yang ada di Yerusalem. Jadi kalau bait suci yang ada di Yerusalem, di zaman ada imam-imam besar, itu mereka mempersembahkan masuk ke dalam Roh Kudus adalah persembahan-persembahan yang diperkenankan, yang sudah diatur oleh Elohim itu sendiri. Jadi kita pun saat ini, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, kenapa Tuhan tadi sangat serius untuk mengatur tubuh kita? Karena ada suatu proyeksi untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, makanya diatur. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu diatur dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam Torah.
Jadi itu tadi waktu kita makan makanan yang dilarang, enzim yang menyambut makanan yang ada di dalam tubuh kita ini tidak bisa melunakkan atau menghancurkan semua makanan-makanan, karena ada makanan yang dilarang itu mengandung bakteri-bakteri yang tidak bisa dilunakkan atau dihancurkan sama enzim yang menyambut setiap makanan-makanan yang kita makan. Jadi lama-kelamaan itu mengganggu sel-sel tubuh kita, sekalipun otak kita ini, karena tadi di awal apa? Komando kita, tubuh kita ini adalah miniatur surga. Ada perintah dari atas, dari pikiran kita ini mengomando semua organ tubuh. Kalau kita mau ngambil minum, tiba-tiba otak kecil, otak sebelah kiri memerintahkan tangan ngambil minum dan langsung digerakkan minum. Boleh sambil minum. Jadi itu ada perintah. Jadi ada yang memberikan komando, langsung semua sel-sel tubuh bergerak. Jadi kalau pengaruh dari makanan-makanan yang kita makan, ada yang mengganggu sel-sel tubuh kita, itulah makanya waktu dikomando dia tidak bergerak, berarti sudah ada masalah. Makanya Paulus mengatakan, boleh dilihat dulu, saya lupa ayatnya, tapi itu di Tesalonika, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna sampai kedatangan Mesias Yeshua HaMasyiah. Jadi roh, jiwa dan tubuh pun Tuhan sangat serius. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Kenapa ini 7? Ini salah satu tanda kesempurnaan kita lah. Semakin sempurna kita dalam Torah, kita semakin tersambung dengan kepala kita, yaitu Yeshua HaMasyiah. Itu makanya ini tulang punggung kita, tulang leher ini ada 7. Itu gambaran kesempurnaan. Makanya itu tadi dikatakan di atas bahwa tubuh kita ini adalah miniatur surga. Jadi esensi dari doa Bapa kami itu, jadilah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Di dalam tubuh saudara seperti di surga. Kita lihat dulu Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Boleh dibaca? Yang seharusnya lah surga sungguh menerima sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Amin. Nah, sini katakan ya 21, Mesias itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Elohim dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMasyiah itu salah satu apa? Pemulihan segala sesuatu. Salah satu apa? Pemulihan kembali kepada Torah tentang makan dan minum. Itu makanya kita sudah pernah belajar ya tentang standar hidup dalam Torah. Jadi semua tentang makanan-makanan sudah diatur. Ini kelanjutannya belum pernah kita bahas. Salah satu tanda kedatangan Yeshua HaMasyiah ini saat ini sudah terjadi, itu salah satu kembali ke dalam Torah. Jadi saat kita, saudara saya sudah ada di jalur yang menuju ke sana, pemulihan dalam Torah, itu tandanya Yeshua segera datang. Salah satu pemulihannya apa? Kembali ke dalam Torah itu 7 hari raya dan 2 hari raya yang sudah ditambahkan dan baru kita rayakan, yaitu Hanukkah
dan pengajaran semakin kita mengerti bahwa Hanukkah adalah festival terang, di mana itu adalah tanda bahwa semakin banyak umat Elohim dan bangsa-bangsa yang sudah bergabung merayakan hari Hanukkah, menyalakan lilin Hanukkah, itu tandanya bahwa Yesus segera datang. Sebab terang Hanukkah itu adalah sebagai profetik di akhir zaman. Jadi salah satu hari raya itu sangat menentukan kedatangan Mesias Yeshua HaMashiach, baru pemulihan nama, termasuk kita saat ini kita kembali ke pola yang benar, kita kembali ke Adonai. Selama ini kita pengagung nama, kita lihat ke depan apa yang Bapak rencanakan. Jadi salah satu kerinduan Yeshua HaMashiach itu adalah untuk mempersatukan setiap kita, saudara dan saya, semakin bersatu dalam keehatan, dalam adeput, dan semakin satu dengan umat Israel, bangsa Israel, bangsa-bangsa semakin bersatu, supaya sungguh-sungguh pemulihan itu terjadi, yaitu bangsa Israel dipersatukan dengan bangsa-bangsa dan datang di Yerusalem untuk merayakan hari raya yang ditetapkan. Kerinduan Yesus HaMashiach bagi setiap orang percaya untuk menjadi satu roh dengan Bapa, seperti yang dikatakan Paulus. Yohanes 17, coba kita baca doa Yesus HaMashiach. Yohanes 17, doa Yesus HaMashiach, kita baca sampai 26 pelan-pelan. Boleh? Ayat 1 dan 3, Ulin. Yohanes 17, doa Yesua untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesua, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah memberikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yeshua HaMashiach yang telah engkau utus. Jadi itu ya. Jadi mengenal salah satu, sekarang kita sudah mulai tinggalkan Trinitas. Karena Elohim itu adalah satu, yaitu Ehad. Jadi hidup yang kekal itu salah satu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar. Kalau selama ini kita mengenal Tritunggal, tapi sekarang kita sudah mengenal, yaitu si Bapa itu adalah satu, yaitu di dalam Yesus HaMashiach, yaitu Ehad. Dia tetap satu, tapi satu kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu Ehad. Jadi bukan Trinitas atau Tritunggal. Nah, Trinitas. Ada 6 yang di sini. Kan dia mah langsung gitu. Kalau dikasih tahu. Coba kita baca Yeremia 15 sebelum kita lanjutkan. Yeremia 15 ayat 16. Boleh Bu Ropita? Jeremia 3. Ya. Yeremia 15 ayat 16. Firmanmu ditemukan dan aku menikmatinya. Firmanmu sebagai sukacita bagiku dan sebagai kegerangan hatiku, karena aku menyerukan namamu, ya Tuhan Elohim semesta alam.
Itu apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, apa itu perkataannya itu perintah-perintahmu, Amin. maka aku menikmatinya. Torahmu itu menjadi kegerangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Adonai Elohim semesta alam. Jadi itulah memasuki kehidupan yang kekal, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yeshua HaMashiach adalah Sang Firman Elohim. Jadi itu makanya di kitab Yeremia dikatakan siapa yang bertemu dengan firman itu menjadi kesukaan. Jadi saat ini tanda-tanda kedatangannya bahwa kita sudah semakin menyatu di dalam Torah. Kita lompat baca yang 11 ayat 11 Yohanes 17 tadi. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku akan datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi salah satu tanda-tanda atau kerinduan daripada Yeshua HaMashiach yaitu apa? Supaya setiap umat Tuhan menjadi satu kesatuan di dalam Bapa, di dalam Yeshua HaMashiach itu makanya setiap hari kita melantunkan Shema Israel. Kita semua sudah paham dan sudah mengerti bahwa saat kita melantunkan Shema Israel adalah itu sebagai pengakuan iman bahwa kita menjadi umat pemenang karena Adonai Elohim kita selalu ehad di dalam kehidupan kita. Ayat 12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku tidaklah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Siapa itu yang binasa? Yeshua sedang berbicara, dia sedang berbicara kepada Yudas. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku. Jadi inilah salah satu sukacita daripada Yeshua HaMashiach di saat saudara dan saya, semua umat-umat yang sudah dikembalikan kepada Torah semakin bersatu di dalam sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ini sudah dikatakan sukacita kita adalah salah satu supaya penuhlah sukacita kita di dalam mereka. Jadi mereka sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Itu pesan-pesan Yeshua HaMashiach. Katakan, dunia membenci setiap orang yang percaya dan yakin dan mengikut Yeshua HaMashiach. Kenapa? Dunia tidak mengenal anak-anak Elohim. Membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Jadi kalau dunia ini membenci kita, orang-orang yang belum mengenal Elohim, otomatis kenapa? Roh manusia kita, jiwa kita, nesama kita bukan dari dunia ini, tapi akan kembali kepada Bapa. Jadi semakin kita taat akan Torah, semakin kita melakukan mishpah atau mishpot atau firman Elohim, kita semakin dibenci dunia. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi selama kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, jangan pernah takut. Sekalipun kita sudah dibenci, selama kita masih ehad dengan Bapa di dalam Yeshua HaMashiach, otomatis ada perlindungan dari tempat maha tinggi, yaitu malaikat El Elyon. Itu makanya setiap hari Sabat kita menyanyikan malaikat, lagu malaikat. Dan malaikat itu bukan malaikat sembarangan, itu adalah malaikat yang Metatron. Bahkan para rabi mengatakan itu adalah Yeshua HaMashiach sendiri yang menaungi melindungi kita. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itu makanya Yeshua disalibkan di kayu salib. Lihat ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang yang semakin dikuduskan, otomatis semakin itu apa? Pelaku-pelaku Torah. Kenapa? Semakin kita dipisahkan dari hal-hal dunia, termasuk hobi, keinginan-keinginan kita semakin jauh, termasuk perkataan-perkataan. Kalau kita ngumpul sama keluarga, kita tidak nimprung lagi dengan perkataan hal-hal dunia. Itu ayat 17. Ayat 18 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita diutus ke dunia ini untuk menjadi hidup kudus di dalam Torah Elohim. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi untuk hidup kudus adalah tolak ukurnya adalah Torah. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Itu bukan hanya untuk murid-murid ya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi karena para rabi memberikan Torah, Besora, kabar baik, dan Injil dinyatakan, dan sekarang kita dipulihkan kembali kepada pola pengajaran rabbinik. Karena mereka lah yang berjanji, mereka lah yang dipercayakan. Kita sudah buka di Matius 23 ya, masih ingat bahwa kita harus percaya dan mengikuti ajaran-ajaran daripada Rabi, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Perhatikan ini, sungguh luar biasa keinginan Yeshua HaMashiach, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi supaya dunia semakin percaya kepada Yeshua HaMashiach, otomatis kita semakin ehad di dalam Torah, karena Torah itu adalah Yeshua sendiri, dan kita semakin dipersatukan dengan Bapa. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sungguh dahsyat dan luar biasa kita menjadi satu di dalam satu kesatuan, yaitu dengan Bapa, yaitu ehad. Jadi ini ya, ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi tujuannya apa? Supaya Bu Ulin, Bu Bella, Bu Robita, semua, Bu Lucy, Bu Anita, Bu Esther, Bu Nenggolan, supaya semua kita semua menjadi satu, menjadi sempurna. Ini berkaitan di mana ada kata sempurna, karena tujuan panggilan saudara dan saya inilah kehendak Bapa, supaya apa?
roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Siapa yang sudah dapat ayatnya tadi? 1. Sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi semakin kita lihat bagaimana Bapa mengasihi Yesua Masias yang telah menyerahkan hidupnya di kayu salib, otomatis Bapa pun demikian mengasihi saudara dan saya semakin saat kita semakin satu di dalam Yesua Masias, di dalam Bapa. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Inilah sekina, yaitu di olam haba yang selalu kita sambut pada lilin Sabat, dan kemarin kita menyalakan terang Hanukia, lilin Hanukia selama 8 hari. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi ini kerinduan daripada Yesua Hamasiah, supaya kita semakin satu di dalam Bapa, di dalam Yesua Hamasiah, itu di dalam ehad bersama dengan Bapa. Salah satu ini kerinduan supaya semua satu, bangsa-bangsa dan Israel dipersatukan di dalam satu kesatuan. Baru yang kedua apa? Pemulihan 12 suku Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci ketiga untuk menyambut Mesias bin David. Ini yang sedang kita nantikan, bahwa beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung sudah memanggil bahwa supaya semua yang berdiaspora datang ke Yerusalem untuk kembali ke Yerusalem, supaya mereka membangun bait suci yang ketiga. Jadi inilah kenapa Tuhan begitu serius tentang makanan, karena makanan di dalam tubuh kita ini adalah miniatur kerajaan surga. Jadi itu makanya Tuhan juga mengatur makanan saudara dan saya melalui pikiran kita, yang memberikan komando ke seluruh sel-sel tubuh. Kalau ada sel tubuh yang terganggu akibat pola makan, pola kesehatan, itu kenapa dipengaruhi, karena makanan yang kita makan itu semua mempengaruhi tubuh saudara dan saya. Itu makanya tadi di 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi salah satu inilah yang dirindukan oleh Yesua Hamasiah, supaya kita tetap menjaga, memelihara tubuh kita kembali ke pola makan yang kosher, yaitu karena tubuh kita adalah miniatur surga, supaya semakin menyatu dengan Bapa. Salah satu intinya adalah tentang makanan. Kalau kita semakin sempurna melakukan Torah, termasuk tentang makanan, otomatis kekudusan saudara, hidup kudus kita semakin disempurnakan, karena Yesua Hamasiah merindukan supaya kita menjadi satu sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Itu tadi di Yohanes 17 ayat berapa tadi yang sempurna? Dua tiga ya.
Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi kerinduan Yesua Masih, makanya semua tata aturan kehidupan kita dari standar hidup kudus itu sesuai dengan Torah Imamat 11 ini, karena ini sambungannya adalah karena Tuhan punya rencana dalam tubuh manusia itu masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan inilah kerinduan Yesus Masih, supaya saudara dan saya semakin erat bersatu dengan Yesus Masih. Ini yang bisa saya seringkan di ibadah Zoom kita hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Bu Lin, Bu Bella, Bu Ropita, ada yang mau diseringkan? Ayo Bu Bella, Bu Lin. Ini berkaitan dengan makanan ya. Tuhan serius tentang tubuh, karena tubuh kita adalah miniatur surga. Saya mau sharing, Pak. Ya silakan Bu Lin. Tubuh kita kan bait Elohim ya, beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi saya tuh berpikir seperti ini. Waktu Musa membangun Miskan ya, kemah di padang gurun, kan itu dibuatnya bertahap gitu ya. Sama seperti Salomo juga mendirikan bait suci ya, bait suci itu kan nggak dalam tempo yang bukannya satu hari selesai. Ya. Itu kan bertahap ya, dan ada aturan-aturannya. Mesbahnya ukurannya sekian gitu ya, panjangnya sekian, berapa hasta itu, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Bahan-bahannya juga terbuat dari emas, bisa disalut dengan emas, semuanya kan begitu ya. Ya. Kandil, pembuatan kandil juga sama, pembuatan pembasuhan, bejana pembasuhan, pembuatan mesbah, meja roti sajian, kan banyak itu ya, perabotan di bait suci itu dibuat itu sesuai dengan standarnya berapa, standarnya yang Tuhan tunjukkan kepada Musa ya, yang Tuhan kasih tahu sama Musa. Dan orang-orang yang membangunnya juga Tuhan sudah tetapkan. Tuhan tetapkan yang siapa ini Beholdial dan siapa ini yang pintar, yang ahli gitu, yang membuat barang-barang kudus itu semuanya. Jadi saya berpikir gini, jadi membangun itu kan dengan proses gitu ya, dengan standar-standarnya Tuhan, bahan-bahannya harus yang Tuhan mau gitu kan. Terus ukurannya juga harus seperti yang Bapak mau. Jadi semuanya adalah standarnya Bapak. Lalu sekarang kan dibilang, tidak tahukah kamu adalah tubuhmu bait Roh Kudus, bait Elohim ya. Jadi kan tubuh kita sekarang udah gak ada di bait Elohim ya, secara fisik ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Elohim. Jadi dalam ini ya, dalam pikiran saya waktu itu. Jadi demikian juga tubuh kita, hidup kita lah gitu ya. Itu adalah proses gitu ya, untuk menjadi kudus itu. Amin. Untuk menjadi Elohim itu ada proses pengudusan satu demi satu, di proses kita ya. Standarnya harus standar Elohim Surga. gitu ya, nggak bisa standar kita lagi kan. Itu yang nggak ada dalam pikiran saya. Jadi kalau kita di proses, saya lah proses banyak sekali yang standar hidup saya belum standarnya firman gitu ya, belum standar kekudusannya Tuhan. Jadi itu makanya diproses gitu ya, bentuk gitu ya, menjadi seperti standarnya Bapa gitu, supaya dia memang seperti Tuhan Yesus kan di bait Elohim itu, dia mengusir semua pedagang-pedagang, dia mengusir semua
penyamun. Nyamuk. Kayak gitu ya. Habis dibersihkannya semuanya, barulah datang gitu ya. Barulah datang orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang bermasalah dibebaskan lagi gitu di dalam tempat itu, di baiknya roh itu. Jadi pikiran saya begini, Pak, maksudnya imajinasi saya lah. Jadi demikian juga hidupku ya Bapak, itu akan terus diproses, semakin hari semakin kudus, jadi tempat kediaman Bapak gitu ya, sehingga pas gitu ya, maksudnya Tuhan akan bertahta dalam hidup kita kalau kita semakin dikuduskan, semakin hari pas hari semakin memenuhi standarnya Bapa, standar Tuhan. Nah itu membuat dia semakin pas gitu ya, kemuliaannya semakin nyata di dalam hidup kita. Nah itu pas nggak ya Pak? Kira-kira ini sharing. Ya, untuk menjadi baik itu kan semua butuh proses. Apalagi kita bangsa-bangsa kan, untuk contoh lah, kita tadinya dari Protestan, dari kampung, mulai bergerak merantau masuk ke dalam karismatik. Dan sekarang kita masuk karismatik menuju ke, tadinya kita masuk ke pengagung nama. Ternyata semakin kita kejar kebenaran itu, semakin kita belajar kepada orang-orang yang tepat, yaitu bangsa Israel yang pemegang Torah dan pemegang perjanjian. Sekarang kita mulai mengerti, ternyata bukan namanya itu, bukan namanya fokusnya, tapi apa? Torahnya yang jadi fokus. Jadi itu makanya kenapa kita sekarang mulai beralih ke Adonai, dan nanti kita ikutin aja terus, pasti dituntut ke dalam kesempurnaan. Karena apa itu tadi? Keinginan, kerinduan Yesus HaMashiach supaya menjadi satu di dalam Bapa. Bangsa Israel satu di dalam Bapa, di dalam Yesus HaMashiach itu saat kapan? Saat bait suci dibangun, bait suci yang ketiga, disitulah seluruh bangsa Israel nanti diselamatkan, karena mereka sangat menantikan Masyiach. Situ nanti kita dipersatukan dengan bangsa Israel. Jadi semua kita itu butuh proses. Contoh, dalam tata cara ibadah, kita sekarang sudah mulai, saya lihat ibu-ibu sudah mulai ragu bermasmur, sudah mulai fokus. Karena apa? Kita sudah semakin dibukakan kebenaran. Ternyata dari pengajaran para rabi, pola-pola kekristenan itu tidak boleh kita tarik ke dalam pola Ibrani. Nanti kita tunggu kalau umat sudah siap, ya kita ikutilah sesempurna mungkin. Itu termasuk karakter untuk mengikuti pola ibadah. Contoh ke sidur pun kita belum semua cinta sidur, tapi sudah mulai beradaptasi. Dan sekarang kita semakin dibukakan hal-hal yang Tuhan inginkan. Salah satu pola tata cara ibadah, semakin kita dituntun ke dalam pola yang benar, khususnya dalam hari raya. Apalagi karakter, kita kan karakter goim, bangsa-bangsa yang terkontaminasi dengan leluhur kita yang apa? Latar belakang penyembah berhala. Tanah Karo, Jawa, Batak, semua leluhur kita dulu penyembah berhala, dan pindah menjadi Kristen yang kurang tepat pengajarannya dengan akar Ibrani. Jadi butuh proses. Karena apa? Sudah melekat di dalam memori kita, dan kita pun selalu banyak gangguan. Jadi makanya tadi, kenapa Tuhan begitu serius kepada tubuh kita? Karena tubuh kita ini adalah miniatur surga. Jadi seluruh tubuh kita ini dikomando oleh pikiran kita. Itu makanya dikuasai oleh roh yang memberikan komando. Jadi pikiran kita ini dikendalikan oleh roh. Jadi sekarang roh dari mana yang mengendalikan otak kita ini?
Itu makanya Paulus menuliskan di dalam Kolose, milikilah pikiran Kristus, milikilah pikiran Hamasia. Jadi kalau pikiran kita ini sudah dipenuhi pikiran Hamasia, otomatis yang memberikan komando yang dalam tubuh kita ini adalah Yesua Hamasia, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudusnya dan tubuh kita ini adalah miniatur. Jadi sekarang semakin kita dipenuhi dengan pikiran Hamasia, semakin otak kita ini dikomando oleh Roh, yaitu dari Bapa sendiri, yaitu Yesus Hamasia. Akhirnya apa? Seluruh organ tubuh kita ini terpelihara dengan baik dan sempurna dan menjadi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, termasuk melakukan Torah. Kenapa? Tubuh kita inilah yang dipakai oleh Roh yang berdaulat dalam pikiran kita ini, yang mengendalikan tubuh kita, yang memberikan komando. Itu yang dikatakan milikilah pikiran Hamasia. Itu yang kita sebut selama ini apa? Daging dan roh. Tapi sekarang kita mengerti, kita harus menaklukkan yetzer hara, keinginan jahat. Jadi selama pikiran kita belum dipenuhi dengan pikiran Hamasia, yetzer hara ini akan selalu berdominasi. Dan ini butuh perjuangan hari lepas hari, sabat lepas sabat, bulan lepas bulan, membuat kita semakin kuat, bisa menaklukkan, dan kita tidak akan bisa sempurna sampai Yesus datang. Itulah yang membawa kita ke dalam kesempurnaan setelah kita dibawa ke Exodus, ke olam haba. Jadi itu semua butuh proses. Bulin butuh proses, saya butuh proses, anak-anak butuh proses, semua Pak Yusuf butuh proses, Bu Bella, semua umat yang ada di Kehilat itu butuh proses untuk memasuki dunia yang akan datang, yaitu olam haba. Jadi itu benar Bu Ulin. Jadi tergantung proses Bu Ulin bentuknya bagaimana, kita dibentuk dari setiap proses satu sama lain berbeda, tapi tujuannya itu satu, yaitu apa? Supaya sempurna. Itu makanya di 1 Tesalonika, mari kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Boleh dibaca, Bulin? 1 Tesalonika 5 23 sampai 24. ayat 20. 23. 23. Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Masihi Tuhan kita. Dia yang memanggil kamu dengan setia, Dia juga akan menggenapinya. Jadi semakin kita ikuti kehendak Bapa, itu sekarang kita sudah ada di pola atau di jalur yang tepat, itu hidup dalam Torah, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu makanya kita belajar standar hidup kudus itu adalah Torah tentang makanan. Kenapa Tuhan begitu serius terhadap tubuh kita? Karena tubuh kita ini adalah miniatur surga. Itu makanya tubuh kita ini disebut bait Roh Kudus. Itu makanya Paulus memberikan saran, nasihat. Dikatakan semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesua Hamasia Elohim kita. Jadi roh, jiwa, dan tubuh otomatis kalau itu tadi ya, kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan pikiran Hamasia, atau pikiran kita ini sudah penuh dengan Torah, otomatis yang memberikan komando ke seluruh sel-sel tubuh kita ini dalam melangkah, dalam melihat, dalam berkata-kata, itu semuanya sudah berjalan seturut dengan Torah. Otomatis tubuh kita sempurna, nesama kita semakin bercahaya, jiwa kita semakin bercahaya, dan pikiran kita semakin disempurnakan. Otomatis tubuh kita terpelihara
dengan sempurna, karena roh yang ada pada kita ini adalah roh yang daripada Bapa, yang tidak dikendalikan lagi dengan yetzer hara atau yang kita kenal selama ini, keinginan-keinginan daging. Salam Bu Anita. Jadi itu sekarang milikilah pikiran Hamasia, penuhi terus dapar Elohim, otomatis komando di dalam tubuh kita ini adalah firman Elohim memberikan komando ke seluruh sel tubuh kita, mata kita, pikiran kita, mulut kita tidak lagi mengikuti yetzer hara. Selama pikiran kita sudah dipenuhi dengan pikiran Hamasia, itu penuh dengan Torah, baru kita lebih lagi menjaga pergaulan kalau kita belum bisa mengendalikan pergaulan kita. Tetapi kalau kita sudah bisa mengendalikan pergaulan, contoh kalau kita pergi ke keluarga, kita tidak lagi terpengaruh, otomatis kita nggak ada masalah, tidak akan terkontaminasi di sana. Jadi itu yang bisa kita seringkan. Jadi salah satu tadi keinginan Yesua supaya kita menjadi sempurna di dalam Bapa dan di dalam Yesua Hamasia. Barulah Yesua Hamasia datang. Ini juga berkaitan dengan papan yang akan dipersatukan, yaitu apa? Papan Yehuda dan papan Yusuf yang diwakili oleh Efraim. Itu akan dipersatukan dan kita akan menantikan Yesua Hamasia segera datang. Ada lagi? Silakan. Bu Anita, gimana kabar? Ada yang mau ditanya? Kita tadi belajar tentang tubuh. Tubuh kita adalah miniatur surga. Amin. Kalau saya kan beberapa hari ini kan kumpul keluarga segala macam, tapi saya disuruh doa. Amin. Saya pakai nama Adonai Yeshua Hamasia. Ya. Selalu kan saya disuruh doa tuh. Saya tetap pakai nama di dalam nama Adonai Yeshua Hamasia. Amin. Berarti Bu Anita jadi berkat memperdengarkan, menggemakan nama Yesua Hamasia bagi keluarga kita. Ya, lama-lama sebenarnya akhirnya nggak tahu ya, saya dimanapun sama teman-teman kalau doa tadi sama ipar, saya pakai nama Yesua, nama yang sesungguhnya. Amin. Kalau ditanya itu namanya Yesua Hamasia. Ya. Baru saya jawab. Memang tapi berapa minggu ini kan kita kumpul. Yang kemarin aja saya nggak bisa ikut ibadah itu karena kumpul keluarga lagi. Ya, berarti. Besok kalau awal konser banyak banget. Amin. Ya, jadi berkat ya Bu Anita. Amin. Amin. Bu Bella ada? Yang lain? Silakan kalau ada lagi. Kalau nggak ada, boleh kita akhiri. Silakan ditutup sama Bu Anita, Bu Ulin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk Bapa Elohim yang terus memenuhi pikiran kami. Bapa, kami mau sepenuhnya pikiran kami adalah pikiran Hamasia, sehingga segala tindakan kami, perkataan, pikiran, dan perbuatan kami dikendalikan oleh Yesua Hamasia. Bapa, kami mau Torah-Mu itu tersimpan dalam hati kami, tersimpan dalam memori kami, membersihkan semua alat bawah sadar kami, membersihkan semua kotoran-kotoran, sampah-sampah yang menutupi semua pikiran kami. Bapa, karena itu kami mau terus mengejar kekudusan-Mu. Kami mau terus, Bapa, mengejar apa yang berkenan kepada-Mu. Kami sadar, Bapa, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sia-sia semua yang kami lakukan. Karena itu kami
kami terus mau mendekat kepadamu. Kami mau terus setia dalam proses demi proses yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Bapa, teguhkan dan kuatkanlah kami semuanya kehilangan kasih mula-mula ini Bapa. Hamba-Mu Bapa Nenggolan beserta keluarga, demikian juga hamba Bapa dengan keluarga, Pak Yusuf, Ibu Beres, keluarga, Ibu Anita, keluarga, dan keluarga yang lain, Pak John Nenggolan yang sudah lama tidak bersatu dengan kami juga Bapa. Engkaulah yang membentuk kehidupannya, juga Victor, keluarganya Victor, keluarganya Rudy, semua Ibu Lilis, semua Bapak, Pak Wawan, kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Secara arif berdoa juga untuk mereka, biar malam hari ini pun sekalipun mereka tidak ikut bersama-sama kami ibadah Jumat, Bapak, tapi kami berdoa untuk mereka, dalam mereka juga Bapak terus dibentuk nesamanya Bapak semakin indah di hadapan. Kami sadar Bapak kalau kami keluar dari jalur Bapak, betapa pikiran kami sering tercuri Bapak, betapa pikiran kami begitu mudahnya Bapak ikut dengan arus dunia ini. Karena itu kami mau Bapak terus hidup kami ada di dalam jalur Bapak, ada di dalam standar kekudusan. Ada kami boleh bersama-sama, kami kuat kalau kami bersama-sama saling meneguhkan satu dengan yang lain, kami kuat ya Bapak. Di luar Engkau Bapak, kalau kami tidak ada dalam komunitas Bapak, kami akan tercerai-cerai dan tidak ada kekuatan yang mengikat kami satu dengan yang lain. Karena itu Bapak, kami berdoa untuk komunitas kami di kehilangan kasih mula-mula ini Bapak. Teguhkanlah kami Bapak, untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk kami mengikatkan diri satu dengan yang lain Bapak. Kami bersama-sama terus dibentuk sama kami semakin hari semakin cemerlang, semakin bercahaya Bapak. Terima kasih kami sadar Bapak, begitu sadarnya Bapak, dalam beberapa waktu ini begitu banyaknya tantangan yang mencoba menarik keluar dari jalur Bapak, lewat kehidupan bersama keluarga, bersama teman-teman dan komunitas-komunitas yang lain. Karena itu kami mau terus ada di dalam tracknya Bapak, kami mau terus ada di jalur Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Dan juga kami berdoa Bapak, kalau bencana di hari Selasa nanti hamba-hamba-Mu akan melakukan sunat Bapak. Kami berdoa untuk saat ini Bapak, biarlah semuanya persiapan Bapak, Engkau yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Kau mempersiapkan hamba-hamba-Mu yang akan melakukan Bapak, dan berkati juga Bapak, sekalipun yang melakukannya bukan Bapak Mesian, belum mengenal nama-Mu, tapi kami berdoa Bapak semuanya dikuduskan. Bapak, kami siapkan semuanya Bapak, apa yang bisa kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, supaya kami semakin hari semakin mengikuti aturan-aturan, semakin mengikuti Torah-Mu, semakin mengikuti apa yang berkenan kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk malam hari ini, terpujilah nama-Mu, dalam nama Adonai Yesus Masia kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat Bu Lin, Bu Bella, salam Bu Anita, salam Bu Lilis. Halo. Selamat malam. Salam Eda Ulin, Bu Bella, Bu Anita ya. Selamat malam semuanya. Maaf, baru pulang dari rumah sakit. Kirain sempet tadi jam 7 pulangnya, nggak taunya jam segini baru nyampe Oh, rumah. sama Bu Lilis, aku juga dari itu, dari rumah sakit. Itu adek anggap lah pas rumah sakit. Oh, ya deh, sampai ketemu lah ya, udah selesai. Oke, salam. Halo. Si Bu Lilis. Siapa kakak dek? Baju kasar baju apa? Sini aku merah lupa. Mana nomor 22 di sini? Tadi biasanya Shanta nomor 22. Apa deh?
Center. Punyamu. Ya lah. Mana center? Mak, matikan mak videonya mak. Cepetan, nanti kan terkerekam lagi. Pak udah dimatikan videonya. Katanya masukin motor. Tuh nih si mama nih. Matikan dulu itu. Apalah berdarah itu.